Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menjadi orang tua, kita pertama sekali adalah anak daripada orang tua kita. Jadi sebelum kita melihat anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita menelisik sebentar bagaimana kita dulunya menjadi seorang anak. Mungkin kita menjadi seorang anak pernah sangat membuat orang tua kita sangat bersuka cita dengan prestasi sekolah kita, atau kita dengan rajin ke gereja, atau kita mungkin adalah anak yang patut dibanggakan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudariku ketika kita menjadi seorang anak kecil yang masih disekolahkan oleh orang tua, mungkin di zaman dulu kita adalah orang yang sangat patuh belajar, tetapi mungkin ada juga yang sangat malas belajar atau yang sangat begitu susah dibilangi. Lalu ketika kita menjadi orang tua pada saat ini dan Tuhan menganugerahkan anak di tengah-tengah keluarga kita, harapan semua orang tua di muka bumi ini hendaknya anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sukses. Tapi seiring dengan perkembangan zaman Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin saat dulu orang tua itu menekankan bagaimana dia harus memiliki iman yang kuat, mengarahkan terus untuk beribadah Bapak Ibu. Ada pergeseran antara orang tua pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa ilmu pengetahuan adalah di atas segala-galanya. Maka apapun tentang ilmu pengetahuan akan ditempuh oleh orang tua, baik sekolah, dileskan, di private, dan juga banyak hal dengan ilmu, atau bahkan mengabaikan hari Minggu pun tidak datang ke gereja is okay menurut para orang tua, sebagian orang tua, asalkan anaknya ini cerdas secara intelektual. Tetapi sadarkah Bapak Ibu Saudara-saudariku bagaimana seorang orang tua memperlakukan anaknya di masa kecil yang tidak dibenahi dengan spiritual yang kuat? Maka siap-siap orang tua akan lebih, anak-anaknya akan lebih mengutamakan kemandiriannya, finansialnya, dan kemapanannya daripada hormat kepada orang tua. Maka dalam firman ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang tua diajari untuk belajar parenting itu keseimbangan. Oke, secara intelektual dibutuhkan, tetapi juga emosional atau bahkan spiritual quotient-nya juga harus seimbang Bapak Ibu. Karena anak-anak yang berbakti kepada orang tua hanya dia dapatkan dengan dia takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan sudah pasti dia akan mampu memperlakukan sesamanya dengan baik dan orang tuanya. Dan anak yang akan takut akan Tuhan akan mempergunakan waktunya dengan seefisien mungkin untuk belajar. Tetapi anak-anak yang memiliki intelektual yang tinggi, Bapak Ibu Saudara-saudariku, belum tentu semuanya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau Amsal ini mengingatkan bahwa orang tua atau ayah dan ibu harus sama-sama dapat menyeimbangkan pendidikannya kepada anaknya. Bukan berarti dalam hal ini kalau dia sedang sukses anaknya mana, kalau sedang mengalami ketidakbaikan anak ni inana. Dalam hal ini sama halnya adalah Bapak Ibu sama-sama daripada orang tua itu sendiri. Maka mari seorang ayah dan ibu bersama-sama membuat anak itu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak yang bijak itu mendatangkan sukacita kepada orang tuanya. Mari kita baca ayah ini dengan kata orang tua, dan ibu ini adalah juga kata kepada orang tua. Artinya Bapak Ibu, didikan orang tua akan mempengaruhi apakah kamu akan bersuka cita memiliki anakmu itu atau malah berduka cita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku terus hidup di dalam firman Tuhan seperti
seorang tua yang mendidik anaknya berlandaskan firman Tuhan. Orang tua harus mendidik anaknya dengan penuh kasih, taat kepada Tuhan. Maka anak-anak itu pribadi yang akan takut juga akan Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari tetap doakan anakmu, ajari anakmu di dalam setiap pembelajarannya dan kehidupannya. Dan ketika kamu saat ini adalah seorang anak-anak, remaja dan pemuda, yakin dan percayalah kamu adalah kebanggaan dan harapan orang tua adalah kamu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadilah menjadi anak yang takut akan Tuhan, masa depan dan segala apa yang kamu rencanakan, Tuhan akan berkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami buat berkat-Mu. Kami berdoa buat generasi-generasi gereja-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan kiranya memberkati mereka menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dapat memberikan waktunya di dalam pembucian, penyembahan kepadamu, anak-anak yang membaca firman Tuhan secara rutin, bukan malah Tuhan meninggalkan Alkitabnya begitu saja dan tidak pernah hidup bergaul dengan firman Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan meyakini bahwa kehidupan mereka dan masa depan Tuhan ada di tangan Tuhan, maka kami akan terus berupaya dengan segala upaya kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan anak-anak kami Tuhan dari kenakalan-kenakalan, jauhkan anak-anak kami Tuhan dari yang namanya penipuan-penipuan dan hal-hal yang tidak baik, tetapi berikan mereka masa depan yang indah. Berikan bagi anak-anak kami jodoh Tuhan, berikan bagi anak-anak kami pekerjaan, berikan pada anak-anak kami hikmat dan juga kebijaksanaan di kuliahnya, di sekolahnya. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Allah Bapa kami, juga para orang tua kami berdoa, biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang mereka pakai untuk dapat mendidik anak-anak mereka demi kemuliaan Kristus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.